Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Ilahi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Ini merupakan pertemuan pertama berkaitan dengan syarah doa harian di bulan suci Ramadan, dengan harapan apa yang bisa saya sampaikan ini tentunya dengan semampu yang saya bisa membuat kita lebih khusyuk dan lebih mendalami arti daripada doa-doa yang menjadi warisan Ahlul Bait untuk kita para pengikutnya. Di hari pertama di bulan suci Ramadan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ja'al siyami fihi siyamas sha'imin wa qiyami fihi qiyamal qa'imin wa nabbihni fihi an naumatil ghafilin wa habli jurmi ya ilahal alamin wa'fu anni ya 'afiyan 'anil mujrimin. Di dalam doa ini ada 5, atau kalau kita bisa rampingkan menjadi 4 permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allahumma ja'al siyami fihi siyamas sha'imin. Penggalan ini meminta kepada Allah agar kita dijadikan atau puasa yang kita lakukan adalah puasa yang betul-betul sebenarnya. As-sha'im, sha'im yang sebenarnya. Puasa ada beberapa level dan beberapa tingkatan. Yang pertama adalah level awam, yaitu puasanya hanya sekedar imsak dari hal-hal yang mubtilat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti dia menjauhi dan mencegah dirinya dari makan, minum. Akan tetapi dia tetap melakukan hal-hal yang lain, dosa-dosa yang lain, seperti mungkin dia tidak menjaga pandangannya, atau juga dia tidak menjaga auratnya untuk terlihat oleh orang lain. Ini adalah level atau tingkatan terendah dari puasa. Ada level selanjutnya, level di atasnya, yang tidak lain adalah shaumul khas, yaitu puasanya kalangan yang khusus. Apa? Dia bukan hanya mempuasakan perutnya saja, tetapi dia seluruh anggota badannya, tangannya, matanya, telinganya, bahkan kulit serta rambutnya dia juga puasakan dari hal-hal yang berbau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Ja'far Shadiq pernah bersabda kepada salah satu sahabatnya, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa sya'ruka wa jilduka." Wahai sahabatku, apabila engkau berpuasa, maka hendaknya puasakan juga pendengaranmu. Jangan sampai telinga yang kita miliki, wa basaruka, dan penglihatan yang kita miliki, wa sya'ruka, dan rambutnya, wa jilduka, dan kulit kita, hendaknya kamu puasakan juga. Jangan sampai perut kita tahan dari makan dan minum, tetapi penglihatan mata kita dan pendengaran dari telinga kita tetap terbuka untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasa level kedua, yaitu puasa yang mempuasakan dan membuat seluruh organ tubuh kita menjalankan puasa yang sama. Ada level yang ketiga, yang tentunya kita mohon kepada Allah agar puasa kita berada di level yang ketiga ini, level tertinggi, high level, yaitu saat kita mempuasakan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berupaya apa yang ada di hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini kita minta agar segala aktivitas kita, segala ibadah kita, puasa kita, sholat kita, infak kita, derma kita hanya karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ini merupakan level tertinggi di mana kita berupaya dan kita memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya di malam Qadar, Lailatul Qadar, di mana malam kemuliaan itu, para malaikat akan turun untuk memberikan salam, keselamatan, kedamaian. Tetapi tentunya malaikat yang akan turun itu akan mencari bandara, akan mencari landasan. Landasan mana yang akan dipilih oleh malaikat adalah tidak lain adalah landasan yang kosong dari berbagai aktivitas-aktivitas lain. Sebuah pesawat akan turun di landasan ketika di landasan pacu di bandara tersebut tidak ada pesawat lain. Begitu juga malaikat akan turun ke hati kita apabila di hati kita sudah tidak dipenuhi oleh berbagai hal-hal, baik itu dunia kita, anak kita, jabatan kita, uang kita, dan seterusnya. Mereka akan turun saat tidak ada hal-hal semacam ini. Tentunya bukan berarti kita harus menyampingkan seluruh dunia, seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan dunia. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan sampai kita tinggalkan, tetapi jangan sampai dunia itu menghambat kita, merepotkan kita, atau menyibukkan kita untuk beribadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, doa kita di hari yang pertama ini, kita meminta agar ibadah kita menjadi ibadah yang betul-betul seperti shaim al-hakiki. Para pemirsa, indahnya berbagi 14 yang saya hormati, permohonan kedua dari doa di hari pertama bulan suci Ramadan adalah wa qiyami fihi qiyamal qa'imin. Dan jadikannya Allah salat saya, salat kami yang salatnya adalah salatul asyiqin, salatnya para pecinta, salat yang dilakukan bukan karena beban, taklif, kewajiban dan tanggung jawab, salat yang dilakukan karena cinta, karena khauf, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena karena Allah memang layak untuk kita sembahi. Wa qiyami fihi qiyamal qaimin. Yang ketiga, lanjutan doa tersebut kita meminta kepada Allah, wa nabbihni fihi an naumatil ghafilin. Dan ya Allah, sadarkan dan bangunkan aku dari lelapnya kelalaian orang-orang yang lalai. Agar kita disadarkan, kita adalah seorang musafir, seorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang menuju kepada destinasi terakhir, yang tidak lain adalah akhirat. Saat kita lupa, saat kita lalai, kelalaian sebentar, ternyata kematian sudah akan menjemput kita. Jemputan daripada malaikat Israel akan datang kepada kita. Sehingga kalau kita sadar, kita sedang dalam perjalanan, pasti kita akan berupaya untuk menyiapkan diri, menyiapkan perbekalan yang secukupnya untuk bisa kita pakai di tempat yang akan kita tuju, yang tidak lain adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat serta yang kelima atau digabung menjadi satu, tidak lain adalah kita minta kepada Allah agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita di bulan suci Ramadan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahabli jurmi ya ilahal alamin. Dan hibahkanlah, maafkanlah segala kesalahanku ya ilahal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa'fu anni ya afiyan anil mujrimin. Dan maafkanlah aku, wahai yang memberi maaf dari para penjahat-penjahat dan orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Akhirnya marilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar 4 hal tadi bisa terrealisasi, bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama, puasa kita adalah betul-betul puasa yang sebenarnya. Salat kita, ibadah kita menjadi ibadah dan salat yang sebenarnya. Dan yang ketiga, agar kita dibangunkan dari kelalaian,
bahwasanya kita sedang menuju kepada Allah, dan yang keempat agar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.